Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya Takim dalam acara kita bincang-bincang seputaran Tanah Abang. Ya, kita bincang-bincang seputaran perdagangan jual beli yang ada di Tanah Abang. Bagaimana kita membahas Assalamualaikum Bang Bang. Igun, Waalaikumsalam Bang Igun. Halo. Dengan tetap teman-teman kita yang biasa berbincang-bincang, ya kita nggak bosan-bosan menanya situasi dan kondisi kawan-kawan kita ini, apa-apa yang terjadi di Tanah Abang. Apa Bang Ijal belum datang Bang Igun? Ya, lagi lagi ada urusan sebentar. Lagi ada urusan guys. Mudah-mudahan Bang Ijal cepat nyampe ke sini ya, karena dia jauh juga dia perjalanan. Iya, dari daerah itu Bogor guys, dari daerah Bogor dia ke sini guys. Perbatasan Jawa Barat Jakarta. Perbatasan, tepatnya di daerah Cibinong. Gimana Bang Yun? Masih seperti yang dulu apa ada perkembangan? Seperti biasa Bang. Masih sulit Ya. Untuk menggapai sesuatu itu Iya. emang sulit Bang Yun. Tapi tetap dengan semangat juang, Ya. meskipun sulit. Tetap kita sabar ya Bang Yun. Iya. Bagaimana lagi ya? Sekarang katanya itu apa namanya, raja-raja itu udah pindah ke daerah katanya. Iya. Di Jakarta berhenti, pindah ke daerah sekarang. Oh, berarti dia menyengsarakan di daerah lagi ya? Betul. Udah pindah ke Bandung, geser dia ke Bandung sekarang. Iya. Di Bandung udah mulai ini itu. Terus aja muter. Apa kerjaan orang ini ya? Ada kerjaan itu mah udah menyusahkan, udah susah dibikin susah. Jadi dia memikirkan itu bagaimana cara untuk menyusahkan rakyat kayaknya. Bukan dia memikirkan pekerjaan dia sebagai pegawai negeri. Betul. Harusnya dia memikirkan itu bagaimana rakyat ini bisa sejahtera, berdagang dengan tenang, Iya. dagangan rame, ekonomi rame, ya Bang Igun ya. Betul. Ini malah kebalikan. Lagi di pejabat-pejabat itu kalau lagi di lantik, sumpahnya demi negara, demi rakyat, giliran rakyat susah, pura-pura tidak tahu, pura-pura buta, ya kan, malah bikin apa namanya, berita-berita yang nggak jelas faktanya. Katanya rame, ekonomi itu udah mulai rame, tapi di lapangan apa? Nggak ada. Jadi cuma ngomong di TV doang, ngomong di medsos. Jadi di lapangan jauh beda sama omongannya. Jadi klaim-klaim sekian persen tumbuh, itu bagaimana pendapat Bang Igun itu? Bohong itu Bang. Apalagi pemerintah bilang 7% tumbuh, naik katanya kan. Naik. Iya. Sementara kenyataan Di lapangan malah turun 7%. Ada, iya. Jadi pemerintah ini kebalikannya dia. Betul, mengatakan itu. Iya, kebalikannya. Kalau dia bilang naik berarti itu turun. Misalnya dia bilang 7% naik, berarti sebenarnya itu 7% turun ekonomi. Iya. Belusukan sana kemari, tapi seolah-olah tidak ada hasil, cuma buat gaya-gayaan doang. Belusukan itu apaan? Mendingan nggak usah belusukan, asalkan ada hasil kerjanya. Belusukan juga percuma kalau nggak ada hasil kerja. Ada satu netizen yang bilang nih, bagaimana kalau pegawai-pegawai negeri itu, misalnya pegawai-pegawai negeri ini pertanian misalnya, disuruh dia bertani. Pegawai-pegawai cukai misalnya kan disuruh dia manggul. Bagus juga biar dia ini. Harus turun ke lapangan. Gimana menurut Bang Igun itu? Bagus juga lah, intinya kalau emang benar-benar berpihak sama rakyat, janganlah cuma ngomong di TV, di media sosial ya kan, cuma ngaku-ngaku ini itu segala macam, naiklah ekonomi apalah. Padahal faktanya di lapangan nggak begitu. Kalau emang benar-benar mau membuktikan, datanglah ke lapangan yang benar.
Jangan bikin settingan ya kan, seolah-olah dibikin rame tuh tempat. Padahal cuma pas waktu mereka datang doang, giliran mereka udah pergi, emang faktanya sepi kembali. Kayak begitu. Ada salah satu netizen juga bilang begini Bang Igun, orang ini kayaknya digaji untuk ngomong, Iya, untuk betul. ngomong. Betul itu Bang. Jadi Bisa orang jadi. ini nggak ada kerjanya cuma ngomong, isi absen ngomong. Iya. Dimana nyari duit, bohong. Ada orang ngomong itu. Iya emang netizen. bisa bener Bang, emang bener juga, emang faktanya begitu kok. Kalau emang mereka dia kerja ada hasil. Di mana yang kerja yang nggak ada hasil? Benar Bang. Ya Igun. kan? Yang namanya kerja pasti ada hasil sedikit gedenya. Ini kan nggak ada sama sekali. Berarti kan mereka itu cuma apa? Acting doang, datang ke lapangan itu. Cuma bikin apa namanya? Itu apa disebutnya itu? Ya cuman ngomong doang lah. Naikin popularitas dia doang lah Iya. intinya gitu. Biar disangka mereka tuh kerja. Ya kan, belusukan kemana-mana, apaan? Hasilnya juga nggak ada. Ekonomi petani hancur di Hancur daerah, semua. nggak ada daya beli. Di kampung Bang Igun gimana? Di Sama aja, Majalengka hancur juga Sama Bang Igun. juga. Pertanian sekarang udah tau lah, udah nggak jelas. Harusnya- Sekarang yang tani-tani itu udah dulu yang apa namanya, yang sawahnya 2 hektar dulu tuh semuanya ditanamin padi kalau lagi subur kan. Iya. Sekarang nggak bisa karena apa? Pupuknya aja udah dibatasin dari sononya. Mm-mm. Masa beli pupuk di dalam negeri pakai KTP kayak mau beli ke luar negeri aja. Ya kan? Ngeri juga Masa ya. kayak begitu, dulu kan bebas mau punya sawah 2 hektar, mau sawah berapa hektar, asalkan ada duit. Dia warga Indonesia, dia dikasih pupuk mau berapa banyak juga asalkan kuat dia belinya gitu. Kalau sekarang kan enggak, dibatasi dengan alasan segala macam. Padahal apa? Kita jangan-jangan tuh pupuk mau dibisnisin sama orang-orang itu kan, yang di atas itu pejabat-pejabat. Kalau kita mau menuduh seujon ya kan, karena ujung-ujung faktanya emang kita dibatasi Bang belinya. Dulu mah kan nggak Iya. kayak begitu, zaman SBY, zaman Soeharto itu. ujung-ujungnya mereka berbisnis untuk Iya. menyengsarakan rakyat Betul Bang. dari modal rakyat. Astagfirullah. Gayanya doang kalau dia lagi dilantik, demi rakyat, demi negara bersumpah, padahal rakyat susah pada diem aja ya kan. Iya. Mana buktinya? Cuma mengatasnamakan demi rakyat, demi negara. Ini orang Rakyat ini susah kok malah diem Iya. aja. Soal apa namanya, seolah-olah mereka tidak tahu. Malah ke televisi itu bilangnya, katanya ekonomi sekarang udah bagus, rakyat udah mulai makmur. apanya? Apaan itu? Faktanya nggak kayak begitu. Rakyat dibodohin. Iya, Terus rakyat nggak bisa ngomong. betul. Mulut rakyat disumbat. Rakyat juga menyuarakan, TV-TV diam, Iya. TV disumbat, Disumbat. media disumbat. Pakai duit, diancam pakai segala macam Jadi, cara. Apa di negara ini, Iya. Bang Igun? Mau jadi apa negara ini? Dulu lagi zaman SBY, Heeh. Tanah Abang ini disenter terus ya kan, disorot terus sama media-media kan, mau sepi mau Diawasin terus. ramai ya kan. Sekarang mana ada nggak yang berani, media TV atau ya media elektronik itu yang berani nyorot keadaan Tanah Abang sekarang sepi? Nggak ada. Ada Adapun ketakutan. yang menyebar-nyebarkan di stop, disuruh diam ya kan. Iya. Jadi, Ditutup-tutupi keadaan yang sebenarnya. media-media kita ini pada ketakutan Bang Igun. Iya, Untuk meliput hal-hal yang benar. iya. Hal-hal yang salah diliputnya. Diliputnya. Udah sangat-sangat Iya. menginikan ini ekonomi kita ini. Harga sawit lumpuh, Betul. harga karet lumpuh, harga padi lumpuh, petani padi banyak kehilangan sawah, Iya. dibuat komplek-komplek, petani padi dihancurkan dengan pupuk yang mahal, Iya. terus BBM dimahalkan biar rakyat ini Listrik miskin, ditaikin listrik. listrik dinaikin biar rakyat ini miskin. Mending kalau naikinnya itu ada aba-aba atau ada konfirmasi dari seminggu yang lalu, seminggu sebelumnya mau naik gitu ya. Ini kita naikinnya itu pas kita lagi tidur. Tahu-tahu pagi-pagi udah naik. Iya. Kalau lebih parah lagi, lebih parahnya lagi dia nyabut subsidi. Sekarang dicabut aja subsidi, tetap aja itu Pertamina katanya masih rugi. Padahal udah dibayar cash. dicabut ya kan. Padahal rakyat nggak minta, nggak ngeredit tuh. Beli cash. Beli cash. Bukan Pupuk minta. beli cash rugi.
Pertamina beli cash rugi. Terus listrik kita bayar cash rugi. Iya, semua rugi. Ruginya itu dikorupsi jangan-jangan ini. Bisa jadi. Hancur banget. Padahal ngutang ke luar negeri udah masih aja rugi. Masih tetap kurang duit. Terus BUMN bisnis inilah, bisnis itulah yang diurusin, listrik aja rugi. Iya. Minyak aja rugi. Ngapain lu buka bisnis yang lain? Bisnis inilah BUMN, bisnis inilah. Lu buang-buang duit rakyat. Iya. Seenak-enak udah lu. Astagfirullahaladzim, pemerintahan ini hancur. Iya emang. Sejak ini kalau mau dipikir-pikir ini ekonomi udah melebihi dari krisis moneter loh. Sebenarnya. Dulu krisis moneter nggak begini-begini amat. Nggak ada. Kerusuhan aja jualan itu masih laku loh. Lagi itu. Monopoli di mana-mana. Iya. Indomart itu di mana-mana. Kan monopoli itu. Sekarang nyari. Maaf guys. Karena kami ngomongnya terlalu serius nih guys. Karena ekonomi tambah memang parah nih guys. Malah makin pusing. Iya. Semua mua hancur, monopoli di mana-mana. Indomart, Alfamart. Kita nggak tahu nih melindungi rakyat itu bagaimana? Iya. Di mana katanya melindungi rakyat? Bersumpah demi atas nama negara, atas nama rakyat. Tapi rakyat susah kok, kayak nggak, seolah-olah nggak tahu. Seolah-olah tidak benar-benar, tidak sama sekali nggak ada informasi gitu kayak ini. Cobalah datang ke lapangan dengan jelas, jangan nyuruh orang lain doang. Dulu zaman Soeharto monopoli begini nggak boleh, Indomart kayak begitu kan monopoli itu. Warung-warung kecil hancur. Bayangkan dulu waktu Soeharto mau krisis moneter mau apa, nggak ada pengaruh karena apa? Warung-warung kecil banyak. Warung kecil ini menghidupi satu keluarga. Bayangin 200 juta warung kecil itu menghidupi 200 juta keluarga. Nah, sekarang Indomart, astagfirullahaladzim, satu Indomart menghancurkan sekitar 2000 warung-warung kecil. Bayangin, warung-warung kecil keluarga dulu yang menghidupi itu. Entahlah pemerintahan Konoha ini gimana berpikirnya, kadang-kadang kita nggak ngerti. Nggak ngerti kita Konoha ini. Iya. Rakyat susah kok, malah santai-santai saja. Ntar apa-apa kita Bang, dituntut. apa kabar Bang? Ntar apa-apa kita dituntut. Waalaikumsalam. Masuk Bang Ijal. Ini kita baru lagi sampai Abang ini. Iya, Macet ya Bang ya? Iya. Dari Gambir. Pantesan. Oh. Apa-apa kita disalahkan rakyat kecil. Iya. Apa-apa di sini aja Bang, duduk di sini. Pakai bangku nggak apa-apa Bang. Pakai bang. Ngeriung aja kita enak Bang. Duduk sama tinggi, berdiri sama rata. Iya. Ini masalah Melihat Indomart. keadaan. Iya. Monopoli Bang. Jadi Indomart ini sebenarnya ini monopoli. Indomart ini. Iya. Satu Indomart menghancurkan warung-warung kecil 2000 orang, 2000 keluarga. Oh, iya. Nah, itu yang dilindungi pemerintah tuh. Jadi kayaknya pemerintah ini menghancurkan yang melindungi, yang menghancurkan rakyat itu yang dilindungi kerjanya sekarang. Iya. Benar nggak kira-kira Bang Ijal? Yang bayar pajak dilindunginya sekarang, Iya. itu intinya Bang. Entah tidak peduli dia orang mana, mau dari negara mana. Kalau masih negara Konoha juga sih tidak apa-apa ya kan? Yang penting dilindungi. Pribumi ya nggak? Padahal warung-warung kecil itu kan Heeh. punya keluarga, Iya. berjajar-jajar keluar anak-anaknya. Iya. Jadi dia daripada kerja atau bagaimana, cari kerja juga susah. Ya buka lah warung. Walaupun Indomie, gula, kopi, harganya juga lebih murah. Iya. Ya kan? Bener sih, emang fakta itu Bang. Ya kan? Orang yang jualan ini Heeh. keturunannya itu memperjuangkan Indonesia ini. Iya. Darah tumpahnya kakek moyangnya. Iya. Nggak taunya Berkhianat. diginiin cara ininya. Kita nggak boleh bilang Indonesia Bang, kita bilang Konoha aja. Takut kita nanti orang-orang yang Kan yang sekarang itu kan orang-orangnya baperan Bang. baperan. Iya, kita bilang Karena kan Konoha memang aja. nyatanya, bukan Iya. kita mengada-ngada. Iya emang kalau nyatanya emang fakta ya Kan itu Bang. fakta, bukan kita Bukan mengarang, karang-karang. bukan ngarang.
monopoli, jahat monopoli itu. Iya. Iya. Menghancurkan beribu-ribu ekonomi. Dulu zaman Soeharto itu melarang industrialisasi peternakan. Kenapa dilarangnya? Karena kalau ada industrialisasi pertanian kayak kambing, sapi ya kan diindustrialisasi menghancurkan keluarga-keluarga yang peternak kecil. Makanya Soeharto melarang. Bukan nggak bisa zaman Soeharto dulu menciptakan Masalah itu. bukan nggak mau Soeharto menciptakan industrial pertanian. Karena dia melindungi rakyat kecil yang berternak itu 2 ekor 3 ekor biar ekonomi ini jalan. Betul. Nah sekarang zaman ini malah dihancurkan. Malah yang Indomaret, dari luar apa. dikedatangin ke sini. Iya. Biar banyak biar nggak mahal. Justru kalau belinya dari orang-orang dalam juga mau mahal berapapun nggak apa-apa karena ekonomi di dalam bisa jalan. Iya. Biarpun itu franchise katanya Indomaret ini. Cuman kan ke satu orang juga duitnya. Iya. Ya, mungkin Perusahaan satu orang itu yang kaya, bukan buat lapangan kerja lah intinya. Katanya aja franchise itu. Itulah tuh. jadi Akibat mungkin monopoli ini. supaya ini kali supaya ada tingkatan. Jadi bagaimana rakyat kecil ini kecil terus. Iya. Jadi kalau dia agak besar ya kan Susah semua dikendalikan. iya. Kalau besar. miskin terus rakyat ini Iya, kan jadi gampang dikendalikan kayaknya pembangunan begitu. juga. Betul, iya. Pembangunan juga susah. Nggak ada yang disuruh untuk jadi tukang. Mm-mm. Ya kan? Kalau Iya. udah naik semua. Siapa Kalau lagi yang kaya disuruh? semua ya. Iya. Makanya pelan-pelan dia membuka seperti ini. Biar gampang dikendalikan. Iya. Contohnya kalau ada pemilihan, Iya. gampang dikasih duit, gampang Supaya dipilih. tani ada, supaya ini Bukannya ada. kita menghina ya sekarang kalau pemilihan aja orang ini udah mau memilih dengan hatinya dengan tulus hatinya ya ke sini. Dengan hati nuraninya. Besoknya dikasih sembako Iya. cuma sedikit doang pindah orang itu. Iya, karena apa? Memilih. Yang ada sembako. Iya, yang ada sembakonya. Karena anaknya belum makan kali. Karena keadaan, Iya. Bang. Diancamnya katanya begini-begini. Nah, sekarang tuh. Kita Entahlah, mau udah gimana habis lagi. jurus omongannya. Mm-mm. Bagaimana orang-orang mau demo sementara ekonomi lagi begini? Dia demo buat besok nggak ada. Apalagi mahasiswa itu, dia nggak mikirin apa sekarang negara ini. Karena apa? Dia mikirin uang kuliah, Iya. uang ini, uang itu. Makanya nggak ada demo. Sekarang demo pun juga, Bang, sebelum besok mau demo, koordinatornya udah ditangkap, Iya. udah diintimidasi. Ngeri ini ekonomi. Gimana menurut Bang Ijal itu? Apa sebenarnya pesan-pesan ke depan Bang Ijal untuk Bapak Prabowo Subianto ini, Pak? Jangan biar dia menjabat jangan seperti yang begini lagi, coba Bapak. Iya. Mudah-mudahan Bapak Prabowo Kita ini mendengar kita ya. Ini kita rasakan aja. Bapak Prabowo ini nggak jauh dari Bapak Soeharto. Iya. Mungkin dia kembali Amin, kan Bang. seperti semula lagi. Amin ya Allah, amin. Juga TNI kan terpuruk. Amin ya Juga Allah. akan menaikkan. Petani-petani juga ya kan di sini mahal sampai di lapak murah waktu dibeli. Amin ya Dia Allah. akan sejahterakan petani-petani ini Iya. bagi nelayan-nelayan. Seperti semula lagi. Iya. Karena Pak Prabowo ini umurnya udah nggak dekat lagi. Udah berumur banget. Jadi dia udah nggak mencari duniawi lagi di Kayaknya Bang, akhirat insya Allah dia. Bang ya. Iya. Mudah-mudahan dia. Sedangkan di rumahnya aja kan pesuruhnya aja nggak boleh disapu semut gitu. Biar aja pergi sendiri. Iya. Semut tuh Bang. Iya. Oh, pernah Bang dengar tuh? Oh, bukan pernah. Tetangga Penyayang ngomong. kucing doang Apa juga. katanya? Tetangga itu kerja sama dia. Apa katanya? Katanya kan mau ini Sapu karena- semut. Iya mau menyapu. Ada semut ini banyak kan. Ya bukan semut merah yang katal tuh bukan, yang semut itu. Oh jangan biarin aja lah katanya. Ini aja jangan disapunya. Berarti penyayang juga Bapak Iya. Presiden Prabowo kita ini. Iya, ini. Insya Allah ini Bapak Prabowo dengarkan kami. Kembalikan seperti zaman Soeharto dulu, jangan ada monopoli. Benar nggak Bang? Betul, Benar. betul. Intinya perhatikanlah ekonomi rakyat lah. Kalau negara itu maju karena rakyatnya makmur, Bang. Yang makmur dulu rakyatnya, baru negara itu bisa maju. Kalau negaranya Rakyatnya. pemimpinnya nggak bisa memakmurkan, ya beginilah rakyatnya semuanya keadaannya begini. Mengeluh. Terus kan. Emang keadaan segala macam katanya begini. Rakyat katanya harus sabar, Uang, namanya. iya.
uang tuh sekarang itu, Hmm. sekarang uang tuh berputarnya bukan untuk masyarakat, Jadi buat oknum tertentu. Iya. oknum pejabat pemerintah, pejabat. pengusaha tinggi. Iya, contohnya yang Oh, korupsi di sini. kemarin kan 270 triliun, Astagfirullahalazim. ya kan? Kalau mau dibagi Itu tuh mau diserahkan ke negara, buat negara untuk apa lagi, apa diserahkan untuk masyarakat dalam keadaan begini sangat membutuhkan. Ini nggak ada dapat 2 juta aja boleh satu pintu. Tapi sekarang kasusnya hilang bang. Hah? Kasusnya Nggak tahu sendiri lah kita kemana uang tuh kan. Iya. kasusnya udah diam sekarang. Padahal itu uang masyarakat. Astagfirullah. belum selesai apa kasusnya udah hilang. Sedangkan Udah hilang. meminjam uang kita ya kan, Telan 50 bumi. triliun, 10 triliun ya kan. Cuman orang-orang tuanya tahu, nggak ada koordinasi sama masyarakat. Nggak ada. Padahal perwakilan kita tuh harus juga koordinasi, perwakilan Sama kita seperti masyarakat. MPR ya. Iya. Mau digunakan untuk apa uang ini? Jadi MPR DPR ini apa gunanya? Ya gunanya itulah tadi itu. Membantu kok kalingkong. Iya, supaya ada kerjaan aja. Kan banyak di DPR. Kita jadi presiden nggak perlu banyak-banyak di MPR DPR. Bertiga cukup, tapi tanggung jawab. Iya. Benar. Ini benar. Terlalu banyak MPR DPR itu. Iya, masuk Nggak ada itu. yang tanggung jawab. Duit Ada. 270 gimana? Oh kami nggak tanda tangan. Ditanya Sini, Kang. buaya air katanya. Iya. Tanya air. Buaya katanya. Jadi Bingung. bingung. Membingungkan. Karena pertanggungjawaban itu nggak ada yang mau Iya. dipegang. Jadi kalau ada 3 atau 4, ya kan, kalau ada apa-apa orang itu Heeh. sekaligus hukuman mati. Heeh. Itulah yang bagus. Jadi negara Memang ini bisa memang maju. hukuman mati sama hartanya disita, dimiskinkan itu memang itulah paling ampuh. Paling ampuh ya kawan-kawan. Itulah paling ampuh hukuman untuk Indonesia ini. Untuk menjerahkan pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha yang monopoli, yang korupsi, yang apa. Itulah yang menurut saya saat ini yang sangat ampuh. Keturunannya dibasmi, keluarganya dibasmi yang korupsi itu nggak diadakan lagi di Indonesia ini, biar jangan ada bibit-bibit itu lagi. Benar nggak kira-kira bang? Iya. Betul itu bang. Setuju lah saya kalau itu. Oke lah, gimana bang kita akhiri Oke. podcast ini? Iya, untuk sementara. Ya untuk sementara guys, kawan-kawan itu dulu yang kita bahas ya, menyuarakan hati rakyat kecil. Mungkin banyak rakyat kecil sependapat dengan omongan-omongan kami ini. Mungkin setuju dengan omongan-omongan kami ini. Ya, mudah-mudahan omongan-omongan kami ini disampaikan buat penelitian atau perenungan pejabat-pejabat itu biar dia bertaubat. Dia bekerja itu untuk mensejahterakan rakyat, bukan menyengsarakan rakyat, bukan mengambil duit rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Tugas dia itu menata rakyat ini bagaimana bisa maju, ekonomi bisa tumbuh makmur, dari petani sampai pengusaha kecil itu sejahtera semua. Intinya gini. Iya. Intinya jangan apa namanya, jangan membebani rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Hanya cuma pro golongan kalian saja. Iya. Beginilah keadaannya kalau cuma mementingkan golongan kalian. Rakyat sangat susah. Iya. Ekonomi saja hancur. Sekedar buat cari makan aja susah. Sehari dari pagi sampai sore belum tentu kita dapat makan sekarang. Iya. Itulah faktanya sekarang. Kalau tidak percaya datanglah ke sini. Kita bareng-bareng buktikan. Iya. Cuma sekolah tinggi-tinggi sampai ke negeri Iya. Amerika, Kanada, London, S3, S2 profesor. Kalau untuk menipu rakyat. Iya. Jangan cuma bisa ngomong di TV doang lah. Datang ke sini lah, kita aping, kita apa namanya, kita temenin keliling Tanah Abang sini. Iya. Biar tahu. Jangan cuma ngomong di TV doang, ya enggak? Untuk apa kalian sekolah itu Iya. tinggi-tinggi? Hah? Sampai ke Australia kata Bang Jal. Sampai apa? Untuk nipu rakyat kalian sekolah. Sadar kalian. Kalian itu digaji oleh rakyat. Betul. Kalian harusnya punya kebanggaan untuk mensejahterakan rakyat, bukan menipu rakyat, Yang menyusahkan. menyusahkan Udah rakyat. susah malah dihalang-halangin lagi. Tambah-tambahin sekarang razia segala macam. Kalian harus pikirkan itu bagaimana padi itu bisa tumbuh. Bagaimana padi itu bisa industrialisasi tapi dia di rakyat yang menanamnya. Bagaimana pertanian itu bisa dijual ke luar negeri. Bagaimana produk-produk negeri ini bisa dijual ke luar negeri. Itu yang kalian pikirkan, bukannya korupsi, bukannya ngambil duit rakyat.
Bagaimana Sekolah aja pohon pisang tinggi-tinggi. dan pisang-pisangnya bisa hidup. Mah, bagaimana pohon pisang dan pisang-pisangnya kata Bisa Bang Injal bisa hidup? Itu yang kalian pikirkan. Sekolah tinggi-tinggi pikiran SD. Sekolah tinggi-tinggi kalian pikirannya mempercundangi rakyat. Astagfirullahaladzim. Kita udah kesal soalnya. Udah kesal banget ini. Buat cari makan aja kita udah susah. Kalau tidak percaya datang sini kita buktikan sama-sama. Iya. Apa tugas kalian di situ? Digaji kalian ketawa-ketawa. Digaji kalian ketawa-ketawa itu. Saking susahnya, Hahaha. saking susahnya orang-orang sekarang. Kadang anak apa ibu-ibu bawa anak, Bawa ya kan? anak. Heeh. Nggak sanggup dia beli es krim. Nggak sanggup dia. Karena dia musim panas ya kan, Iya. musim panas badannya kan, keluar ingusnya, Iya. jilatnya, sangkanya itu es krim. Udahlah, takutnya kita ngobrol lebih jauh lagi kemana-mana. Intinya segitu aja ya. Intinya begitu aja kalian. Nggak malu Mikirlah kalian tuh. kalian. Hah? Rumah dari rumah duit rakyat. Iya. Hah? Cobalah kalian cari kerja Mobil. sendiri kalau kan sanggup bikin Iya. rumah semewah itu. Napas kalian tuh dibiayai rakyat. Nggak malu kalian itu. Nggak berbakti kepada negara. Hah? Malah mempecundangi rakyat kalian, memiskinkan rakyat kerja kalian. Pikirkan tuh bagaimana itu kita kayak di Cina itu bisa maju, bisa menjual barang ke luar negeri. Ya udah ya kawan ya. Kalau kita ngomong begitu kita emosi kawan-kawan. Iya, tapi apa? Nah, Itu itu faktanya. faktanya itu kawan-kawan. Iya. Hancur banget negara ini. Susah sekarang ini. Iya. Mau jual barang hidup juga enggak kan? Iya. Iya. Mau hidup. Oke. Barang mati Iya. dijual. Orang itu beli. Iya. Oke lah, apa kawan-kawan ya, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.